Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini saya sedang berada di tempat wisata salah satu kota di Jawa Timur. Dan sangat menyejukkan hati, sangat segar udaranya, dan juga saudara sangat asri. Dan yang lebih penting adalah tempat ini sangat tenang untuk berkumpul bersama keluarga yang kita kasihi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada umumnya setelah orang-orang pulang dari berlibur, mereka akan merasa lebih sukacita, lebih semangat bekerja, lebih memiliki lagi damai sejahtera, dan juga mereka mungkin lebih sehat secara jasmani dan rohani. Dan mereka juga tidak memikirkan lagi hal-hal yang mungkin sudah mereka tinggalkan sebelum mereka berangkat untuk berlibur. Nah saudara, tapi yang menjadi masalah ada juga sebagian orang setelah mereka berlibur di tempat yang mahal, makan di tempat yang enak, dan juga dilihat pemandangan-pemandangan yang indah. Ketika pulang, mereka malahan lebih lagi sedih, lebih lagi memiliki masalah berat daripada sebelum mereka berangkat. Apa yang menjadi masalahnya saudara? Hari ini kita akan membahas kenapa orang-orang yang pulang dari berlibur, pulang dari menikmati tempat-tempat yang indah, pulang dari tempat menikmati makan-makan yang lebih enak, lebih mahal, justru mereka pulang menikmati lebih banyak masalah. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi masalahnya adalah ketika sebagian orang berangkat berlibur, mereka menitipkan masalah mereka, menitipkan ketakutan mereka, menitipkan semua beban mereka di rumah, di kantor. Ketika mereka pergi dan pulang lagi dari liburan, masalah itu, beban itu, ketakutan itu mereka ambil lagi. Oleh sebab itu, ketika mereka pulang dari liburan, keadaan mereka sama saja seperti dengan mereka sebelum pergi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa kita hanya menitipkan khawatir kita, ketakutan kita? Kenapa kita tidak menyerahkan segala ketakutan, beban kita kepada Allah? Nah, kita menganggap saudara, khawatir kita, beban kita itu seperti kita menitipkan uang kita di bank. Ketika kita menitipkan uang kita di bank, kita berhak mengambil uang itu kembali karena itu uang kita, bukan uang bank. Nah begitu juga dengan kekhawatiran. Kadang-kadang kita menitipkan itu kepada Tuhan, tetapi kita tidak menyerahkan sepenuhnya. Itulah beda artinya menitipkan dan menyerahkan. Saudara, ketika kita menitipkan sesuatu, kita bisa mengambil barang itu sewaktu-waktu karena itu masih milik kita. Tetapi jika kita sudah menyerahkan barang itu kepada orang lain, kita tidak bisa lagi mengambilnya karena barang itu sudah menjadi milik orang yang kita berikan itu sepenuhnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian juga terhadap beban kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita akan masa depan, akan pekerjaan, akan kesehatan. Kekhawatiran kita banyak saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita jangan sekedar menitipkan beban kita kepada Tuhan, tetapi serahkan sepenuhnya. Nah kita belajar dari pengalaman Raja Daud, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ini yang harus kita teladani, saudara, bahwa Daud selalu berhasil di dalam menghadapi masalah. Daud selalu berhasil mengalahkan ketakutan dan kekhawatirannya. Apakah Daud tidak pernah menghadapi masalah? Tidak. Daud adalah raja yang paling banyak dikejar-kejar masalah, paling banyak dikejar-kejar musuh. Tetapi Daud juga disebut dalam Alkitab adalah raja yang paling banyak memperoleh kemenangan karena Allah menyertai dia. Lalu apa rahasianya Daud? Mari kita baca dalam Mazmur 55 ayat 23. Saudara, firman Tuhan mengatakan begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita introspeksi diri kita. Kenapa kita ini selalu kalah dalam masalah? Kenapa kita ini selalu tidak memiliki sukacita, damai sejahtera? Kenapa kita ini selalu dikejar-kejar ketakutan? Padahal kita selalu rajin beribadah, selalu rajin berdoa, bahkan ditambah dengan berpuasa, rajin dalam melayani Tuhan.
Kenapa seolah-olah hidup ini selalu tidak ada damai sejahtera? Meskipun kita memiliki harta kekayaan, meskipun hidup kita ini berprestasi, kita terkenal, kita ini mungkin hidupnya tidak berkekurangan satu apapun. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena selama kita beribadah kepada Tuhan, selama kita berdoa datang ke hadirat Tuhan, selama kita berpuasa, ketika kita dalam melayani Tuhan, kita memiliki damai sejahtera yang semu karena kita hanya menitipkan kekhawatiran, ketakutan, masalah itu kepada Tuhan. Dan setelah kita selesai berdoa, kita selesai pelayanan, kita selesai beribadah, ketakutan itu kita ambil lagi, kita masukkan lagi ke dalam hidup kita, dan kita akan dicengkeram oleh ketakutan itu dan selalu kalah di dalam menghadapi masalah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Daud tidak hanya berdoa kepada Allah, tetapi dia mempraktekkan hidupnya, mempraktekkan doanya itu. Dia selalu menang menghadapi musuh apapun, siapapun, mulai dari Goliat, bahkan Saul yang selalu mengejar-ngejar dia, bahkan Absalom anaknya yang memberontak kepada dia. Daud dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah khawatir. Dia serahkan khawatir itu kepada Allahnya. Dan dia tidak pernah akan mengambil dan mengungkit-ungkit kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu sudah menjadi milik Allah. Dan Allah yang akan menghancurkan segala kekhawatiran itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus pun memperingatkan kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, istilah di sini Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Itu artinya sama dengan serahkanlah khawatirmu. Jangan sekedar dititipkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan itu bukan perusahaan just tip, saudara. Dia mau kita serahkan semua khawatir. Dan jangan diambil lagi. Lupakan engkau sudah memberikannya, karena itu sudah bukan milikmu lagi. Khawatirmu adalah sudah jadi milik Tuhan saat itu. Dan Tuhan yang akan menghancurkannya. Sebagai gantinya, Tuhan akan bertindak untuk memberikan damai sejahtera kepadamu. Nah saudara, oleh sebab itu dalam ayat 33 tadi mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lakukanlah tugasmu sebagai orang percaya. Fokuslah, cari kerajaan Allah. Cari Allah itu yang sesungguhnya, yang merupakan sumber damai sejahtera, sumber kemenangan itu. Sungguh-sungguh mencari Dia. Dan saudara ingat, tugas Allah adalah akan memenuhi segala kebutuhanmu, akan menghancurkan segala ketakutanmu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebaliknya jika Anda selalu khawatir, selalu mengejar-ngejar hal-hal duniawi dan meninggalkan kerajaan Allah, saudara akan kehilangan kedua-duanya ini, yaitu keselamatan jiwa dan juga hidup sukacita damai sejahtera selama di dunia. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari jika saudara sungguh-sungguh menyerahkan khawatirmu dan ketakutanmu, percayalah, lihatlah keajaiban-keajaiban Allah akan bekerja di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, saya ingin katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya dengan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.